Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala pujian lillahi adalah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, salli, curahkanlah salawat, wasallim, dan limpahkanlah keselamatan ala sayyidina, kepada pemimpin kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'ina, secara menyeluruh. Amma ba'du, adapun setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Rabbi syrahli sadri, Rabbi, wahai Tuhanku, isyrahli, lapangkanlah kepadaku sadri, dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah kepadaku amri, urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul, dan uraikanlah, lepaskanlah, 'uqdatan, satu ikatan, min lisani, dari lisanku, yafqahu, yang membuat mereka semuanya menjadi paham, qauli, kepada ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian. Illalladzina amanu, illalladzina, kecuali orang-orang amanu, yang beriman, wa amilus solihati, wa amilu, kemudian mereka beramal, berbuat, as-solihati, pada yang baik-baik, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw, dan kemudian saling menasihati, bil haqqi, dengan perkara yang hak, perkara yang benar, wa tawasaw bis sabri, wa tawasaw, dan kemudian mereka saling menasihati, bis sabri, dengan selalu bersabar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu, maha benar Allah, al-azimu, yang maha agung. Para hadirin, para hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id
bin Malikin putranya Malik, bin Sinanin yang jadi putranya Sinan, Al-Khudri yang berbangsa Al-Khudri radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Annan nasan, sesungguhnya manusia, minal ansari, dari beberapa sahabat Ansar, sa'alu, mereka meminta, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu. Sallallahu, mudah-mudahan selalu mencurahkan Allah, siapa Allah, alaihi, atas Rasulullah, mencurahkan kesolawat wasallama, dan mudah-mudahan juga selalu mencurahkan keselamatan kepada beliau. Fa'atahum, maka ketika orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Ansar itu meminta kepada Rasulullah, fa'atahum, maka Rasulullah memberi mereka. Semasa'aluhu, kemudian minta lagi orang-orang Ansar itu pada Nabi, pada Rasul. Fa'atahum, maka kembali lagi Rasulullah memberinya lagi kepada mereka apa yang mereka minta. Hatta naqida, sehingga ludes, Apa ludes itu, Bu? Iya, entek. Ma, perkara indahu, yang ada di sisi Rasul. Rasul enggak punya apa-apa lagi. Faqala lahum, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, hina anfaqa, ketika beliau telah menafkahkan, mengeluarkan, kulla syai'in, segala sesuatu, biyadi, yang berada di dalam genggaman Rasul atau yang berada pada diri Rasul. Bagaimana Rasulullah bersabda kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, sampai selesai. Yang artinya ma yakun, tidak ada lagi, indi, di sisiku, min khairin, dari suatu kebaikan, maksudnya yang bisa kalian minta lagi. Falan addakhirahu, dan selamanya saya tidak akan menyembunyikannya, ankum, dari kalian, maksudnya menyembunyikan sesuatu yang masih saya miliki. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yasta'fif, dan barang siapa yang menginginkan terjaga dari sifat-sifat tercela. Di antara sifat-sifat tercela itu adalah sifat meminta-minta. Sampai disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidupnya itu suka meminta-minta, kelak di hari kiamat itu dibangkitkan oleh Allah dengan tidak ada daging di pipinya. Artinya yang nampak cuma tulangnya saja. Itu saking buruknya orang yang meminta-minta. Bahasa Rasulullah, bahasa halusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kalimat al-yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Apalagi kalau yang menerimanya itu adalah didasari dengan meminta-minta. Nah, kembali lagi kepada sabda Rasul tadi, dan barang siapa yang menghendaki dirinya terjaga, yu'iffahullahu, maka Allah akan menjadinya terjaga.
terjaga dari segala sifat-sifat yang tercela. Wa man yastaghni yughnihillahu. Wa man, dan siapa orangnya yastaghni yang menginginkan berkecukupan. Makna secara pemahaman gampangnya yastaghni itu adalah menginginkan sugih. Ngertos sugih Bu? Sugih niku napa? Sugih itu kaya. Sugih itu kaya. Kalau sugih bahasa Jawanya itu tidak berlebihan. Sugih itu artinya adalah ora butuh. Wis ora butuh. Maksudnya wis ora butuh itu karena dirinya sudah punya. Karena dirinya itu sudah berkecukupan. Tidak harus berlebih. Pokoknya cukup, lah itu udah namanya kaya. Barang siapa yang menghendaki berkecukupan, yughnihillahu, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Wa may yatasabbar. Ini berkaitan dengan sikapnya Rasulullah tadi, yang ketika para sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah. Ketika sahabat Ansor satu meminta kepada Rasulullah, langsung diberi oleh Rasulullah, didengar oleh sahabat Ansor yang lainnya, datang kepada Rasulullah sahabat Ansor yang lainnya itu minta pula, diberi pula oleh Rasulullah, sampai Rasulullah udah nggak punya apa-apa. Karena Rasulullah itu kalau dimintai sesuatu, selagi beliau ada, walaupun beliau butuh, beliau pasti memberi. Ketika dimintai makanan dan beliau punya makanan, walaupun beliau belum makan, makanan itu akan diberikan kepada orang yang minta tadi. Itu sifatnya Rasulullah. Udah seperti itu sampai benar-benar habis. Maka Rasulullah menyatakan di dalam sabdanya, wa may yatasabbar, dan barang siapa yang menampakkan sikap sabar. Ya, tasabbar itu dari kata-kata tasabbar, dari kata dasar sabar, yaitu sabar. Tapi kalau tasabbar itu memaksakan diri untuk bersikap sabar, menunjukkan sikap sabar walaupun hatinya dongkol, walaupun hatinya mangkel, walaupun hatinya jengkel, walaupun hatinya bergejolak, marah, murka dan yang lain-lainnya, tapi tasabbar, memaksakan diri untuk bersikap sabar. Barang siapa, kata Rasulullah, memaksakan diri untuk bersikap sabar, yusabbirullahu, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar. Termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu tidak serta-merta kita langsung jadi orang sabar. Nah, yang namanya orang sabar itu adalah kemudian ketika harus menjadi orang sabar itu, maka keharusannya adalah melalui ujian, cobaan yang membuat merasa lelah, capek, payah, sedih, marah, jengkel, dongkol, semua rasa yang menyiksa hati. Kemudian melatih diri, menahan diri untuk terus bersabar. Barulah nanti akan benar-benar menjadi sabar. Kalau orang tidak pernah diberikan ujian, orang yang tidak pernah diberikan ujian, kalau dia santai-santai saja, nggak menampakkan emosi, itu bukan orang sabar, bukan orang Orang bisa disebut sabar itu kalau dia tersinggung,
dia dalam kondisi marah, kondisi sedih, kemudian dia bisa menahannya, tidak menunjukkan rasa marahnya, tidak menunjukkan kesedihannya ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, itulah yang disebut dengan orang yang sabar. Makanya dikatakan bahwasanya tidak dikatakan sabar orang yang belum diberi ujian. Kemudian yang terakhir dari hadis ini Rasulullah mengatakan, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabari. Wa ma'utiya, dan tidaklah diberi ahadun seseorang ata'an dengan suatu pemberian khairan yang lebih baik, wa awsa'a dan lebih lapang, lebih luas karunia tersebut, minas sabari daripada sabar. Jadi kalau seseorang itu diberi karunia oleh Allah sebuah kesabaran, maka pemberian berupa kesabaran itu adalah pemberian yang terbaik dan terlapang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi. Adapun hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini ngajinya satu hadis saja, kita angan-angan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, karena kalau kita bisa mengamalkan ini luar biasa ya, luar biasa. Intinya di dalam satu titik, yaitu sabar. Intinya di dalam satu titik, satu perkara, satu topik, satu urusan, yaitu sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran senantiasa kepada kita, karena kesabaran itu separuh daripada iman. Kemudian sabar itu tidak ada balasannya, kata Nabi, kecuali surga. Nah, mudah-mudahan surga itu menanti kita dengan buah kesabaran kita. Wallahu a'lam. Monggo dipun lanjutkan baca Yasin pun. Allah.